Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam limpahan karunia nikmatnya, sehingga pada kesempatan sore ini seperti biasa kita mengadakan kuliah umum sore. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah konsisten, seiring waktu Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita, dan tentunya yang kita inginkan adalah ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir kiamat nanti. Ayyuhal ikhwah, kita masih di bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab ini terdiri dari 8 hadis. Kemarin kita baru 1 hadis. Mungkin hari ini kita nambah 1 hadis. Kemudian pertemuan berikutnya kita balik lagi ke bab menghadirkan niat dan ikhlas dalam seluruh ucapan, perbuatan, baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Ini sudah yang kemarin. Ini hadisnya. Sebelum kita masuk materi sore kali ini, saya mengingatkan kembali ya, terkhusus untuk saya pribadi dan juga untuk ikhwah semuanya, baik yang berada di Masjid Al-Mahdi, di Tanah Uzlah, ataupun di rumah masing-masing yang sedang menyaksikan atau menonton kuliah sore ini, bahwasanya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hufatil jannatu bil makarih wa hufatin nar bisyahawat, bahwasanya surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak mengenakan, sementara neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara syahwat, keinginan. Jadi memang berat ya meraih surganya Allah SWT, walaupun gratis, tapi berat karena menggapai surga itu tidak butuh dengan usaha, perjuangan, tentunya disertai dengan istiqomah dan kesabaran. Dan di antara taman-taman surga yaitu disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, apabila kalian melewati Riyadul Jannah, yaitu taman surga, farta'u, maka singgahlah kalian. Para sahabat kemudian bertanya, wa ma Riyadul Jannah? Apa itu Riyadul Jannah? Kuliqaz zikr, yaitu perkumpulan zikir atau halaqah zikir, yaitu majlis-majlis ilmu. Jadi memang berat ya untuk melangkahkan kaki ketika mendatangi taman-taman surga, ya diantaranya majlis ilmu. Ada yang sudah tanggung, misalkan ya intinya perkara-perkara yang tidak mengenakan gitu ya. Harus balik lagi, naik lagi, harus turun lagi, seperti itu. Nah, karena itu penting untuk senantiasa kita menguatkan, menghadirkan niat kita pada seluruh ucapan dan perbuatan kita.
Dan untuk memotivasi kita bahwasanya di sana ada hadis dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Bahwasanya tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala, dan ilmunya diamalkan atau tidak. Wa an malihi min ainak tasabuh, dan dari mana dia mendapatkan harta. Kemudian wa fi ma anfaquh, dan diinfakkan untuk apa hartanya. Wa an jismihi fi ma ablah, dan jasadnya atau tubuhnya dia pergunakan untuk apa. Jadi seorang hamba mau tidak mau akan melewati 4 perkara ini. Kaki kita tidak akan bergeser pada hari kiamat, akan ditanya 4 perkara ini. Jadi umur kita dihabiskan untuk apa, kemudian ilmu kita ya, diamalkan tidak, harta kita dari mana dan dikemanakan, kemudian tubuh kita dipergunakan untuk apa. Ini tidak bisa ya, tidak mau akan Allah pertanyakan semua ini. Oleh karena itu beruntunglah ketika kita bisa memanfaatkan 4 kondisi ini, yaitu dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara motivasi yang bisa mendorong ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana judul tema di atas. Senantiasa kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Dan kita juga di sana banyak ayat-ayat yang mendorong atau memotivasi kita agar kita bersegera menuju ampunan Allah. Sebagaimana di surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia ini mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Sehingga kata Imam Syafi'i, la yu'maru wa la yunha. Apakah mereka mengira tidak diperintah dan tidak dicegah? Begitu juga sebagian ulama mengatakan la yu'aqabu wa la yusabu. Apakah mereka tidak mengira tidak akan dibalas dan tidak akan diberi pahala? Jadi semua itu summalatus aluna yaumaidin aninayim. Bahwasanya seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah yang semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk berusaha merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kesendirian kita ataupun dalam tempat-tempat yang dilihat oleh manusia. Senantiasa kita berusaha untuk merasa muraqabah, sehingga dengan kita bisa muraqabah maka akan menghadirkan khusyuk kita ya, dalam beramal ya, seperti itu. Dan ini pun sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, beliau memberikan 2 syair bahwasanya ketika engkau sedang sendirian pada suatu hari, maka kamu jangan mengatakan aku sedang sendiri, akan tetapi katakanlah saya sedang diawasi. Kalian jangan mengira bahwasanya Allah lalai sesaat pun. Ya, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya beliau Imam Ahmad ya, ulama besar, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di samping keilmuannya yang mumpuni, beliau pun senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk hadis kedua daripada bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan hadis kedua yaitu an Abi Dzarrin wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dari Abu Dzar, Abdurrahman dan juga Muadz bin Jabal, semoga Allah meridhai keduanya,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah atau takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah atau tutupilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik untuk menghapusnya, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini terdapat dalam beberapa kitab hadis dengan sanad melalui Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ini bukan Abu Hurairah ya, keliru. Tadi Abu Dzar ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat yang mulia, Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Kemudian dinukilkan oleh Imam Al-Hadis, yaitu salah satunya oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Sebelum kita masuk ke kandungan hadis, alangkah baiknya kita sedikit mengenal para sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis ini, sehingga hadis ini sampai kepada kita melalui para ulama lainnya. Abu Dzar Al-Ghifari, nama dan nasab beliau, nama lengkap Jundub bin Junadah bin Sufyan Al-Ghifari. Kemudian beliau diberi kunyah Abu Dzar. Beliau dari kabilah Ghifar, sehingga nisbat kepada Ghifar Al-Ghifari, yang termasuk suku-suku wilayah. Seperti orang Sunda, kalau nisbat kepada Sunda Asundawi, atau orang Jawa Al-Jawi. Kalau orang Betawi apa? Oji Al-Jawi. Kopi, ayo minum kopi. Ayo. Beliau masuk Islam. Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Dalam riwayat disebutkan bahwa ia adalah orang keempat atau kelima yang memeluk Islam. Berarti beliau termasuk sabiqun al-awwalun ya. Beliau senior. Kemudian ia datang sendirian dari kabilah Ghifar menuju Mekah setelah mendengar kabar tentang diutusnya Nabi SAW. Sebagaimana kisah Abu Hurairah, tidak jauh beda ya. Ketika mendengar Rasulullah, Abu Hurairah berusaha untuk mendatangi beliau, bahkan menjadi santri setia Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau memiliki kedudukan yang mulia, termasuk sahabat yang paling produktif dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ketika bertemu Rasulullah, ia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa ragu. Ini bisa dilihat di hadis riwayat Bukhari. Keutamaan Abu Dzar. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'adzallatil khadra'u wala aqallatil ghubra'u alladzi lahjatin asdaqa min Abi Dzar." Langit tidak menaungi dan bumi tidak menampung seorang yang lebih jujur dalam ucapannya dari Abu Dzar. Menunjukkan bahwasanya keutamaan Abu Dzar. Ya. Beliau memiliki ucapan yang jujur, ya, seperti itu. Karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Ayas, bagaimana dalilnya Ayas? Bahwasanya kejujuran akan menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Asidku hadis riwayat Sahih Bukhari, bahwasanya kita dituntut untuk senantiasa berkata benar dan jujur ya. Itulah sifat orang-orang beriman. Kemudian beliau dikenal sangat jujur dan berani menegakkan kebenaran. Ya, mayoritas para sahabat tentu ya, mereka jujur dan berani dalam menegakkan kebenaran. Dan ia sangat keras menentang penimbun harta berdasarkan pemahamannya terhadap ayat
Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menapakkannya di jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka azab yang pedih. Ini orang yang menumpuk harta. Dan ini seperti di dalam surat Al-Humazah ya. Apa Al-Humazah artinya? Bukasya. Wailul likulli humazatil lumazah, apa artinya? Ya, masih ingat ini pada kemana ini kelas 2? Mengumpat dan mencela. Kemudian selain itu apa? Sifat yang selanjutnya yang tercela, dan menghitung-hitungnya, mengira bahwasanya harta tersebut akan mengekalkannya atau menolongnya. Itulah celaan bagi orang-orang yang mengumpulkan harta, tidak mau mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun memiliki peran dalam Islam, berjuang dalam dakwah sejak awal Islam dan ikut berhijrah ke Madinah sebelum Mekah ditaklukkan. Kemudian juga beliau menghadiri sebagian peperangan bersama Nabi. Setelah masa pemerintah Utsman bin Affan, ia menyingkir ke Rabazah, sebuah tempat sunyi di luar Madinah karena tidak menyetujui perilaku sebagian pejabat yang bergelimang harta. Beliau mungkin uzlah kalau ini ya, mengasingkan diri, menghindar dari fitnah. Dan ini sesuai dengan syair yang saya pernah disinggung, bahwasanya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, yaitu mereka menghindar atau lari dari dunia karena takut fitnah dunia. Seperti itu. Tidak berbeda dengan yang dinamakan atau yang mengatasnamakan ulama zaman sekarang. Mereka justru dunia itu dikejar ya. Akhirnya mereka terfitnah ya, bergelimang ya. Dan saya waktu di kampung saya pernah bersilaturahmi ke ustadz ya, tetangga itu. Tapi dia terjun ke balai desa gitu. Antum katanya bersyukur di pondok nggak seperti saya, saya ini sedang bercebur ke lumpur katanya. Dia mengakui sendiri. Berarti ada apa di desa itu ya, di pemerintahan desa itu. Dia sendiri mengakui, padahal sebelumnya dia sebagai tokoh gitu ya, tokoh agama, tapi qadarullah dia memilih itu dan dia menyadari bahwasanya sebetulnya saya ini sedang menyebur ke lumpur, menunjukkan bahwasanya begitulah ya yang kita sudah mengetahui bersama. Tidak. Kemudian beliau wafat di Rabazah sekitar tahun 30 Hijrah atau 300 Hijrah menurut sebagian riwayat. Ia wafat sendiri bersama istri dan budaknya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda kepadanya, yarhamullahu Abazar yamshi wahdah wa yamutu wahdah wa yub'asu wahdah. Semoga Allah merahmati Abu Dzar, ia berjalan sendirian, mati sendirian, dan akan dibangkitkan sendirian. Nah, jadi kita jangan berkecil hati. Misalkan kita mati sendirian, ya, nggak ada yang mungkin nggak ada yang nguburin, ya. Yang penting itu keimanan kita ya. Mungkin kalau di orang-orang wah itu matinya nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang nahlilin, gitu. Nggak seperti itu ya. Mau ditahlilin mau nggak pun, tetap kita akan kembali kepada Allah. Ya. Atau mau dicincang kemudian dibakar sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Huda, kisah tentang orang yang memiliki tauhid ya. Tetap ya. Kemudian periwayat hadis yang sahabat yang kedua yaitu Mu'ad bin Jabal Al-Ansari. Nama dan nasab beliau, nama lengkap Mu'ad bin Jabal bin Amr ibnu Aus Al-Ansari Al-Khajraj. Beliau merupakan suku Khajraj. Kunya beliau Abu Abdurrahman. Nah, kalau mau kunyah Abu Abdurrahman gitu. Boleh yang belum nikah pun memiliki kunyah seperti Fatur Abu Abdurrahman gitu. Jarat Abu Gosan ya. Gosan itu ganteng. Yang penting jangan abu-abu. Yang itu abu-abu ya. Beliau termasuk sahabat dari kalangan Ansar, suku Hajr dari Madinah.
Beliau masuk Islam pada usia muda melalui Baiat Aqabah yang pertama, termasuk pemuka sahabat Ansar dan dikenal memiliki kecerdasan luar biasa dalam memahami agama. Keutamaan Mu'ad bin Jabal. I'lam ummati bil halali warhami Mu'ad bin Jabal. Orang yang paling tahu tentang halal dan haram di antara umatku adalah Mu'ad bin Jabal. Menunjukkan beliau memiliki pemahaman yang bagus ya dalam memahami agama. Dan juga sabda Nabi SAW, ya'ti Mu'ad bin Jabal yaumal qiyamah amamal ulama bertawat. Mu'ad bin Jabal akan datang pada hari kiamat di hadapan para ulama sejauh 1 langkah. Lebih dulu, lebih jauh. Dan juga beliau termasuk penghafal Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang mengumpulkan Al-Quran dalam hafalan pada masa Rasulullah ada 4 orang, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zain bin Sabit, Abu Zaid. Di sini ada Abu Zaid ya. Siapa Abu Zaid di sini? Mas Saipul ya. Abu Zaid. Anaknya kan Zaid ya. Bapaknya Zaid, Abu Zaid. Abu Dinar ada nggak Abu Dinar? Rasulullah mengutusnya ke Yaman sebagai duta dan qadhi hakim ketika beliau berdakwah ya. Mendakwahnya. Dan apa engkau akan memutuskan perkara? Ia menjawab dengan kitab Allah. Nabi bertanya lagi, jika engkau tidak menemukannya, ia menjawab dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi, jika engkau tidak temukan juga, ia menjawab, aku akan beristihad dengan pendapatku. Nabi pun menepuk dadanya dan berkata, menunjukkan kesetujuan beliau atas ijtihad Mu'ad bin Jabal ketika menetapkan suatu hukum. Ketika tidak terdapat di dalam Alkitab, Al-Quran, kemudian Sunnah, maka beliau beristihad. Alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillahi wa lam yarda rasulah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah untuk melakukan hal yang diridhoi. Ini doa Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Juga ikut serta dalam banyak peperangan seperti perang Badar, Uhud, dan Tabuk. Perang Badar tahun berapa Hijriah, Bari? Ada yang tahu? 2 ya? 2 Hijriah ya? Wah, ini mau perang berjatuh ini nggak tahu sejarah perang Badar ini. Profil singkat periwayat penyusunan mukil hadis ini yaitu Imam At-Tirmidzi. Beliau nama aslinya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, lebih dikenal dengan At-Tirmidzi. Beliau lahir tahun 209 sampai 209 Hijriah. Berarti kurang lebih 70 tahun usia beliau. Beliau sejaman dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Abu Dawud. Dan Al-Bukhari sendiri merupakan guru utamanya, guru panutannya. Sehingga penulisan hadis beliau mirip-mirip dengan Imam Bukhari. Dan di antara ulama yang sangat teliti dalam melihat hadis dan menjelaskan perbedaan di antara para ulama. Baik, kita masuk kepada hadisnya. Jadi sengaja ya setiap hadis kita perkenalkan sahabat yang memuliakan dari Nabi agar kita mengenal sahabat-sahabat yang mulia ya. Jangan sampai seperti orang di luar sana yang mereka kenal hanya Ronaldo atau Messi ya. Di dalam hadis ini disebutkan, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi hasan. Makna umum hadis ini mengumpulkan seluruh kebaikan agama dalam 3 wasiat sekaligus ya. Al-Jawami'ul Kalim sebenarnya. Yang pertama, hubungan dengan Allah, atau dengan kata lain hablum minallah, yaitu takwa dimanapun berada ya. Atau dalam keadaan apapun, baik sedang bersendiri atau di tempat khalayak ramai. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwasanya wahai orang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa itu ya betul-betul kita melaksanakan perintah-perintah Allah ya, dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu sebenar-benar takwa.
Kemudian yang kedua dalam hadis ini hubungan dengan diri sendiri, yaitu menyucikan dosa dengan amal soleh. Karena yang namanya manusia ya, kita tidak terlepas dari salah dan dosa. Makanya ada istilah al-insanu mahlul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu kita dituntut untuk senantiasa menyucikan jiwa-jiwa kita dari dosa-dosa kita. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ya, kita latih di sini ya, dari mulai kita dari titik mengikhlaskan niat ya. Maka sebagaimana di dalam bab yang pertama ya, yaitu menghadirkan niat ikhlas pada seluruh ucapan dan perbuatan. Maka ini harus senantiasa kita hadirkan. Ketika kita melangkahkan kaki kita dari saung ya, maka hadirkan niat. Kita niat untuk thalabul ilmi ya, karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh saudara kita, atau bukan karena tidak enak ya, dengan PDKM ya, atau bukan karena ingin dikatakan rajin. Maka itu semua harus disingkirkan dari niat-niat kita. Akan tetapi niat yang lurus bahwasanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun amalan dan juga amalan tersebut walaupun sifatnya mubah, perkara dunia, ketika diniatkan ya, dengan niat yang baik, maka akan menjadi sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita makan ya, maka kita niatkan makan kita untuk menguatkan tubuh kita agar kita bisa beribadah kepada Allah. Atau ketika kita setiap hari Rabu, kemudian Ahad, dan hari apa olahraga itu? 3 hari ya? Ya, kita niatkan sebelum kita melakukan olahraga, kita niatkan untuk menguatkan badan kita agar kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Walaupun itu amalan yang sifatnya mubah dan termasuk perkara dunia, tapi karena diniatkan untuk ibadah karena Allah, maka akan menjadi sebuah ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, walaupun amalan tersebut besar ya, misalkan mengajar atau menolong, tapi niatnya bukan karena Allah ya, karena ingin disebut pengajar, atau karena ingin dikatakan bisa ini bisa itu, maka walaupun amalan tersebut mulia dan besar, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita senantiasa memperbaiki dan memperbarui niat kita, baik di awal, di tengah ataupun di akhir. Ini jangan sampai terluputkan untuk senantiasa menghadirkan niat dengan niat ikhlas pada seluruh ucapan kita, perbuatan kita, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Seperti itu. Karena alangkah ruginya ketika kita beramal, bermuamalah, beribadah, ya, sholat tahajud, baca Quran, ya, terus ikuti kajian, tapi kita niatnya tidak hadir, kosong, ya, kemudian tidak disertai dengan keikhlasan, maka sia-sia ya. Seperti itu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita memperbaiki terus niat kita. Karena ini merupakan perkara yang sangat berat. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, bahwasanya tidak ada satu perkara yang sangat berat yang aku obati kecuali meluruskan niat. Karena ini berkaitan dengan hati. Oleh itu, mari sama-sama kita memperbaiki niat. Oleh karena itu, tanamkan terus sifat muraqabah pada diri kita. Senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang ketika kerja di kebun, misalkan di kebun teh ada mandornya, dia berusaha ya dengan giat ya, dengan semangat. Tapi ketika mandornya pergi, duduk. Seperti itu. Atau mungkin main HP dan seterusnya. Kita tidak boleh seperti itu. Penduduk rohani harus betul-betul melatih rohani kita, melatih batin kita dengan niat ikhlas
dan juga muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan kita akan senantiasa lurus dan istiqomah insyaallah. Jadi pada hadis ini ada tiga kalimat yang utama. Yang pertama apa? Hubungan dengan Allah. Kemudian yang kedua, hubungan dengan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, hubungan dengan sama manusia. Ini kata ulama, jika seorang mengamalkan tiga kalimat ini, maka sempurnalah agamanya. Dia bisa mengamalkan hubungan dengan Allah dengan baik dan juga benar. Kemudian juga dia bisa menjaga hubungan dengan diri sendirinya, ya, memanfaatkan amanah yang Allah berikan, ya, dari mulai tubuh yang ada padanya, anggota tubuh, ya. Kemudian hatinya, pikirannya, kemudian juga dia bisa berhubungan dengan sama manusia dengan akhlak mulia, maka sempurnalah agamanya. Karena ketika kita hidup di dunia tidak lepas dari hubungan ini. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan diri sendiri. Ini tidak lepas dari itu. Oleh karena itu perbaikilah ketiga hubungan ini. Ini bisa dilihat di Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada di maktabah kitabnya. Kemudian hadis, yaitu penggalan hadis, ittaqilah haitsuma kunta. Maknanya, hendaklah engkau senantiasa bertakwa kepada Allah di setiap waktu, tempat dan keadaan. Sedang sehat, tetap jos untuk bertakwa. Sedang sakit, tetap bertakwa, ya. Sedang banyak uang, tetap bertakwa. Sedang bokeh, tetap bertakwa, ya. Jangan sampai sedang bokeh murung aja di pojokan. Jadi ketakwaan itu jangan terpengaruh oleh perkara-perkara dunia, ya, seperti itu. Apa itu takwa? Takwa artinya menjaga diri dari murka Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Banyak, ya, ungkapan-ungkapan takwa dari para sahabat ataupun ulama-ulama salaf, ya, mengenai takwa. Sebagaimana di sini disebutkan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, takwa adalah engkau taat kepada Allah atas cahaya dari Allah dengan mengharap rahmat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas cahaya dari Allah karena takut dan azab Allah. Jadi takwa adalah kita taat kepada Allah dari mulai kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, ya, seperti sholat 5 waktu, kemudian dengan cara berjamaah, ya. Kita berusaha sekuat tenaga, ya, untuk bisa tepat waktu, untuk bisa menghadiri jamaah, ya. Kemudian juga setelah kita berusaha dengan baik, maka kita berusaha pula untuk melakukan ketaatan yang sifatnya sunnah atau anjuran, seperti melakukan sholat qiyamul lail, tahajud, ya. Terus, ya, seperti itu. Dan dalam rangka kita mengharap rahmat Allah, ya. Dan juga kita tinggalkan maksiat kepada Allah atas cahaya dari Allah karena takut akan azab Allah. Jadi di sini pengertian yang Ibnu Mas'ud sampaikan terdapat targhib buat tarhib, yaitu motivasi, dorongan agar kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dalam kondisi apapun, ya. Dan juga kita takut, ya, terhadap azab Allah dengan kita meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Tentu kemaksiatan ini mencakup, ya, dari kemaksiatan hati, lisan, pendengaran, penglihatan, ya, dan juga tangan, kaki, ya. Ini bisa merupakan jalan-jalan, ya, ketika kita tidak bisa mengendalikan anggota tubuh kita, maka akan terjatuh kepada kemaksiatan. Maksiat mata, misalkan memandang, ya, sesuatu yang haram, seperti itu, atau memandang wanita yang bukan mahramnya, ya. Dan sebaliknya, wanita memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Ini jangan dikira bukan maksiat, ya, seperti itu. Maka jagalah pandangan kita, ya, agar mata kita terhindar dari maksiat, ya, karena suatu kelak nanti akan ditanya anggota tubuh kita, ya. Jadi takwa bukan hanya di masjid. Jadi takwa itu bukan hanya di masjid atau di majlis ilmu. Kalau di majlis ilmu khusyuk, ya, nulis, dengerin, bahkan mungkin ada yang hafal hadisnya, ya. Tapi pas di luar, jangankan
Udah jauh baru keluar dari lantai masjid udah pakai sandal orang. Jadi ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Ini siapa? Gak boleh ya. Lebih baik kita nyeker ya, karena ada air di situ bisa cuci kaki. Ya, jangan main pakai aja ya. Seperti itu. Jadi takwa itu bukannya di tempat masjid atau ketika belajar ilmu, dimanapun kita sedang keluar, misalkan dari sini kita ditugaskan oleh Kang Diki, misalkan ditugaskan keluar, tetap ketakwaan harus kita bawa, karena ketakwaan merupakan baju orang-orang yang beriman ya, seperti itu. Jangan sampai di sini takwa, di luar apa? Jangan sampai seperti zaman dulu ya, santri STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Dulu itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita di sini enggak ya. Kita berusaha semua ya. Berusaha semuanya agar kita bertakwa lahir dan batin. Ya. Orang yang bertakwa dimanapun menunjukkan keikhlasan sejati. Nah ini kembali lagi keikhlasan. Jadi tanda keikhlasan itu ketika ketakwaan kita senantiasa kita bawa kemanapun kita pergi. Ke mall kita bawa ketakwaan kita ya. Ke pasar kita bawa ketakwaan kita. Terus kemana lagi? Kemana saja ya. Intinya ke tempat-tempat kita bawa ketakwaan kita. Yaitu dengan menjaga pandangan, ucapan, hati seperti itu. Makanya kalau zaman sekarang kalau kita keluar ya, biasa kita di dalam sini yang tempat yang aman ya, aman dari netralisir ya dari berbagai macam kemaksiatan. Ketika kita keluar nggak betah ini ya. Pertanyaan kalau bisa jaga ketakwaan di kampir Ya Pak ya, terus kalau nggak bisa jaga nanti kita mau ikut mabok gitu, ikut tripping. Mau ikut ngeplay ya, kita tetap ketakwaan dimanapun ya, dalam waktu kita mendakwahi mereka gitu kan. Tapi jangan sampai nanti ditawarin sama itunya, udah sama Pak Ustadz mah gratis ya, malah berkahnya. Bahaya itu. Tetap kemanapun kita pergi, ketakwaan harus menjadi baju kita, baju lahir dan batin kita. Makanya banyak-banyak istighfar dan mohon ampun ya. Karena bagaimana lagi ketika kita keluar dari tempat ini, ketika kita mata memandang sudah banyak kemaksiatan ya. Makanya kita harus mengingat terus dalil-dalil tentang muraqabah, ikhlas ya, bahwasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, ketika kita di KP jangan dikira ya Allah senantiasa mengawasi kita, gerak-gerik kita, hati kita, ucapan kita. Kemudian wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maknanya jika engkau terlanjur berbuat dosa, maka segeralah ikuti dengan amal solih agar dosa itu dihapus. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan perbuatan kebaikan. Dengan kita berzikir, kemudian sholat sunnah atau bersedekah ya. Intinya kebaikan-kebaikan kita lakukan ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan ya. Semangatlah kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan jangan pernah menganggap kebaikan yang kecil, jangan pernah dianggap remeh ya. Kalau kita niatnya benar, insya Allah itu merupakan sebuah ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin hanya sebatas merapikan sendal ya di masjid kita ya, sendal dirapikan, yang berserakan dikumpulkan dengan pasangannya gitu kan. Kalau kita niatkan karena Allah SWT, insya Allah itu sebagai pahala ya, amalan besar ya, di sisi Allah SWT seperti itu.
Seperti setelah berkata kasar, kita habis berkata kasar ya, mengejek atau ada ucapan-ucapan yang menyakitkan, segera kita minta maaf dan berbuat baik. Karena dosa yang berkaitan dengan sesama, maka ini taubatannya harus minta dihalalkan ya. Berbeda ketika kita salah atau berdosa tanpa melibatkan sesama kita. Kita langsung bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah akan mengampuninya. Tapi kalau berkaitan dengan sesama kita ya, menzolimi baik dengan ucapan, dengan singgungan, ghibah, namimah, atau dengan tangan, memukul dan seterusnya, maka kita harus meminta dihalalkan dulu, meminta maaf dulu kepada orang yang bersangkutan ya. Karena itu di sini mudah-mudahan Allah berikan ya persaudaraan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan persaudaraan semu ya. Kemudian setelah lalai sholat, misalkan segera bertaubat dan perbanyak sholat sunnah. Misalkan berat sekali hari ini mau ikut sholat berjamaah tapi tidak ada udzur, hanya malas ya, maka segera bertaubat kepada Allah, memperbanyak sholat sunnah ya. Seperti itu. Karena terkadang memang kita ada masa fatrah, masa putur ya, maka segera bertobat gitu. Ingat ya. Kemudian setelah berdosa, istighfar, sedekah atau tolong orang lain ya. Karena yang namanya sedekah itu bukan dengan harta saja, melainkan dengan membantu orang lain ya. Seperti itu. Saling membantu di antara kita. Membantu angkat nampan ya. Islam tidak menutup jalan bagi pelaku dosa, tapi membuka jalan perbaikan, menunjukkan rahmat Allah sangat luas ya untuk hamba-hambanya. Walaupun dosa seseorang banyak ya, akan tetapi hamba tersebut menginginkan ya kebaikan pada dirinya, memperbaikinya, Allah akan memberikan rahmatnya seperti itu. Orang yang segera memperbaiki kesalahannya adalah lebih dicintai Allah daripada yang merasa suci ya. Jadi lebih baik kita merasa banyak salah, banyak dosa ya. Insya Allah akan lebih Allah cintai. Insya Allah akan Allah berikan kelembutan kepada hati kita daripada kita merasa ini dan itu ya. Maka menimbulkan akan kerasnya hati, bahkan akan menimbulkan kesombongan. Karena kesombongan itu walaupun sebesar biji zarah tidak akan memasukkan atau akan memasukkan pelakunya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbaiki terus hati kita ya untuk senantiasa lembut ya, lapang dada seperti itu. Kemudian juga ketika ada masalah-masalah ya yang namanya kita bersinggungan, pasti ada masalah ucapan atau perbuatan, maka kedepankan sikap lapang dada ya. Kalau orang yang memiliki lapang dada itu ya, sebesar apapun masalah maka akan menjadi kecil. Berbeda dengan orang yang tidak lapang dada, yang dadanya sempit ya. Masalah kecil menjadi besar seperti itu. Maka banyaklah kita di sini berlapang-lapang dada. Lebih-lebih kita di sini satu tujuan ya, satu visi dan satu misi. Sama-sama yang lain makan tiwul, kita pun makan tiwul. Kemudian barang siapa yang mengiringi dosa dengan taubat dan amal kebaikan, maka itu tanda bahwa Allah mencintainya dan menginginkan kebaikan. Jadi ketika seseorang berbuat salah, kemudian dia bersegera istighfar, taubat, ini tandanya Allah mencintainya, menginginkan kebaikan baginya. Berbeda ketika seorang terjatuh kepada dosa, ya, malah dia terus berkelanjutan, maka ini tanda-tanda Allah tidak menginginkan kebaikan kepadanya. Maka ini harus diperhatikan ya. Terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan semua manusia, ya, baik muslim maupun non-muslim, dengan akhlak yang indah, sabar, lembut, jujur, adil, rendah hati, dan tidak menyakitinya. Ini akhlak ya. Rasulullah SAW bersabda, inna min ahadikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqo. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya, budi pekertinya, sopan santunnya ya.
tutur katanya, seperti itu. Akhlak yang baik adalah buah dari takwa dan keimanan. Nah, di antara tanda-tanda orang yang bertakwa dan memiliki keimanan, maka bisa dilihat dari sisi akhlaknya. Akhlaknya baik tidak terhadap sesama, ya. Suka menyakiti tidak dengan sesamanya, menyinggung atau berkata kasar, ya. Seperti itu. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana hadis yang sudah masyhur, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Berakhlak, bahwasanya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya. Berakhlak baik itu bukan hanya terhadap orang yang baik pada kita, tapi terhadap semua orang, ya. Jadi kita berakhlak baik itu bukan hanya kepada orang yang baik pada kita, ya. Adapun misalkan ada orang yang tidak berbuat baik, maka kita jangan balas dengan kejelekan, ya, justru dengan kebaikan, ya. Banyak kisah-kisah, ya, orang yang berbuat jelek kepada seorang, kemudian seorang itu memperlakukannya dengan kebaikan, maka orang tersebut mendapat hidayah, ya, seperti itu. Tapi ketika keburukan dibalas keburukan, maka yang terjadi akan keburukan yang lebih besar, seperti itu. Bahkan yang berbuat buruk sekalipun dengan sabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sabar, ya, sifat para nabi dan rasul, senantiasa bersabar, ya. Lebih-lebih terhadap orang-orang yang tidak mengetahui, ya. Ya, lain cerita ketika kita berhadapan dengan orang-orang kafir, ya, yang memusuhi Islam, maka kita harus keras sebagaimana para sahabat. Mereka berlemah lembut dengan sesama kaum muslimin dan keras terhadap orang-orang kafir. Hadis ini mengajarkan kesempurnaan iman dan keseimbangan hidup seorang mukmin. Takwa menjaganya dari dosa, taubat dan amal soleh memperbaikinya jika tergelincir, akhlak mulia membuatnya diterima di tengah manusia. Jadi semuanya tercakup, ya, hubungan dia dengan Allah, ya, kemudian juga hubungan dengan manusia. Karena terkadang orang ketika kita mendakwahkan kepada seorang, sementara akhlak kita buruk, ya, mereka sudah jauh duluan, ya. Tapi ketika kita akhlaknya baik, ya, mereka tertarik dulu, ya, intinya. Kemudian baru kita menyampaikan dakwah, baik itu tauhid, syirik, ya. Tapi kalau kita mau mendakwahkan tauhid sementara akhlak kita di pandangan mereka tidak baik, maka mereka akan menjauh terlebih dahulu, ya. Bagaimana mau menerima dakwah ini sementara yang mendakwahkannya tidak ada uswah, tidak ada teladan. Jadi hadis ini mencakup hak Allah, hak diri sendiri dan hak sesama, maka tidak ada yang lebih luas dari 3 hal ini. Bersambung ke hadis selanjutnya insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tutup dengan membaca 10 ayat daripada surat Al-Kahfi. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna
إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.